Ya, dah. Saya sendiri, Sefik Taryanti, Mulyawan, Reksi, Gita, dan Nur Rizky. Di sini kami akan membahas untuk sesi tanya jawab tentang materi bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Sebelum ke sesi tanya jawab, saya akan menjelaskan apa itu Pancasila dan sistem etika. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Di sisi lain, Pancasila juga merupakan dasar negara. Selain itu, Pancasila sendiri digunakan sebagai pandangan hidup negara, gambaran atas jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Bagaimana aturan-aturan hidup bangsa Indonesia tertera dalam butir-butir Pancasila yang dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain sebagai dasar negara, dalam Pancasila terkandung makna yang digunakan sebagai acuan dalam mempertimbangkan segala sesuatu. Di sini Pancasila juga digunakan sebagai sistem sebuah etika. Maksudnya sendiri bahwasannya Pancasila secara normatif adalah suatu acuan atas tindakan baik. Sedangkan secara filosofis, Pancasila digunakan sebagai perspektif atau pandangan seseorang mengenai kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Etika sendiri berbeda dengan etiket. Etika merupakan kajian ilmiah yang terkait dengan etiket atau moralitas. Sedangkan etiket merupakan aturan mengenai kesusilaan dan sopan santun seseorang dalam kehidupannya. Namun kebanyakan orang Indonesia biasa menyebut sebuah etika dengan istilah etika, sehingga hal itu berakibatkan kesalahan yang berkelanjutan. Dalam bahasa Arab, padanan katakan etika yang merupakan kata jamak khuluq yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Baiklah, di sini kita akan mulai saja dalam sesi tanya jawab yang akan diawali dengan oleh Nur Rizky. Kepada Nur Rizky, waktu dan tepat, kami persilakan. Jadi saya akan memberikan pertanyaan kepada Sevia. Sila dijadikan sumber sistem etika. Maaf, boleh diulang Nur? Suaranya agak itu kurang kedengaran. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai sistem etika? Menurut saya, dikarenakan Pancasila itu berperan sangat penting menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, mengapa ia disebut dan dijadikan sistem etika? Lanjut pertanyaan berikutnya, Nur. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Gita, yaitu jelaskan alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan Indonesia saat ini. Jawab. Ya, jawab, Git. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya yaitu jelaskan alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan Indonesia pada saat ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Rizky. Alasan Pancasila menjadi sumber etika pada saat ini yaitu dikarenakan nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Baiklah, terima kasih jawabannya. Selanjutnya saya memberikan pertanyaan kepada Resti Korinus, yaitu jelaskan tentang aliran-aliran etika. Ya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur, yaitu ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat meliputi etika keutamaan, teologis,
dan deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Ya udah, terima kasih. Terima kasih Resti atas jawabannya. Selanjutnya saya memberikan pertanyaan kepada Mulyawan, yaitu sebutkan apa saja hal penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nuriski. Menurut jawaban saya adalah pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Baiklah, itu saja. Baik, apakah sudah cukup, Nuriski? Saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab kedua yang akan dimulai dari Reksi. Baik teman-teman, saya ingin memberikan pertanyaan pertama ke Nur Rizky. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam etika Pancasila? Nilai-nilai yang terkandung dalam etika Pancasila yang pertama yaitu nilai ketuhanan, seperti beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut, menghargai orang lain yang sedang beribadah, dan saling toleransi antar umat beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan seperti tidak membeda-bedakan orang lain dan mengakui persamaan hak dan kewajiban orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Yang ketiga, nilai persatuan seperti menjaga hubungan baik antar teman meski beda suku, agama, ras, dan lainnya, serta saling tolong-menolong. Yang keempat, nilai kerakyatan seperti melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Selanjutnya, nilai yang kelima yaitu nilai keadilan seperti bersikap adil kepada seluruh orang. Baik, terima kasih kepada Nur Rizky. Kedua, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Gita Pesona. Apa pentingnya etika Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Bisa diulangi, Reksi? Apa pentingnya etika Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Apa pentingnya Pancasila dalam bangsa dan negara? Saya akan menjawab pertanyaan dari Reksi. Etika merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan atau panduan dalam bersikap dan bertindak laku Pancasila bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam menciptakan tingkah laku yang baik. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
Terima kasih Gita Pesona. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan kepada Sevia. Jelaskan tentang bagaimana konsep Pancasila disebut sebagai sistem etika. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan direksi. Konsep Pancasila sendiri, Pancasila itu adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ya, itu saja, Reksi. Baik, terima kasih Sevia. Terakhir, selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan kepada Mulyawan. Bagaimana urgensi Pancasila sebagai suatu sistem etika? Baiklah, saya akan menjawab dari soal dari Reksi. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika antara lain ialah sebagai berikut ini. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun nasional. Itu saja. Baiklah, untuk sesi tanya jawab ketiga, kita mulai di Mulyawan. Baiklah, saya akan beri soal kepada Reksi. Apakah pelanggaran dari sistem etika akan berdampak serius? Apa, coba diulangi? Apakah pelanggaran dari sistem etika akan berdampak serius? Apakah pelanggaran dari sistem etika akan berdampak dianggap serius? serius? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mulyawan. Pelanggaran etika merupakan sebuah pelanggaran yang jauh lebih serius dibandingkan dengan pelanggaran profesi. Pasalnya pelanggaran etika menyangkut kelayakan pribadi dalam melaksanakan tugas profesional tertentu. Ya, itu jawabannya. Baiklah, terima kasih dari Reksi. Selanjutnya saya akan membacakan soal untuk kita. Soalnya adalah, atas dasar apa Pancasila menjadi sistem etika? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mulyawan. Atas dasar apa Pancasila dijadikan sebagai sumber etika? Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dapat kita gunakan dalam dasar kehidupan bangsa agar tidak mudah timbul perpecahan. Itu saja. Baiklah, terima kasih. Itu jawabannya. Oke. Selanjutnya soal untuk Sevia. Mengapa Pancasila sebagai ideologi bangsa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mulyawan. Mengapa Pancasila itu dijadikan ideologi bangsa? Dikarenakan Pancasila memiliki 5 sila di dalamnya. Bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang, namun Pancasila ini diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Jadi itulah mengapa Pancasila
sebagai ideologi bangsa. Ya, cukup. Ya, terima kasih atas jawaban dari Sylvia. Selanjutnya untuk soal terakhir untuk Nur Rizky. Apa fungsi dari dibentuknya ideologi negara? Boleh diulang soalnya? Apa fungsi dari dibentuknya ideologi negara? Fungsi ideologi bagi suatu negara yaitu sebagai pembentuk identitas suatu negara, sebagai pendorong dalam upaya mencapai dan tujuan dari suatu cita-cita suatu negara. Kemudian, fungsi ideologi juga berperan sebagai membangun norma, nilai-nilai, dan pedoman bagi kehidupan di suatu negara. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya Ini kita lanjut ke Gita untuk sesi tanya jawab. Udah habis kan, Mulyawan, pertanyaannya? dah. Oke. Lanjut ke Gita. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan yang pertama, yaitu untuk Rizky. Dalam hidup sehari-hari, Pancasila menjadi sumber etika paling pada bidang apa? Menurut pendapat saya, Pancasila menjadi sumber etika itu paling berpengaruh di bidang pendidikan. Karena pendidikan itu dari dini kita telah diajarkan pendidikan Pancasila supaya kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Itu saja. Oke. Nomor kedua, saya akan memberi pertanyaan untuk Reksi Korintus, yaitu sebutkan kelebihan Pancasila sebagai sistem etika. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gita Pesona. Kelebihannya itu menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa menghilangkan hak orang lain dan memiliki sikap-sikap yang positif. Dah, itu. Baiklah, pertanyaan ketiga, yaitu sebutkan kekurangan Pancasila sebagai sumber etika. Ini untuk Yang akan saya berikan kepada dia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gita. Kalau menurut saya, Pancasila itu tidak memiliki kekurangan. Karena sulit ya untuk dicari, karena Pancasila itu kan semuanya mengajarkan kepada kebaikan, sehingga nggak ada yang gimana-gimana gitu. Dan Pancasila juga lengkap mengenai etika. Soalnya kan dari sila kedua sampai akhir itu udah cukup menjelaskan bagaimana sistem etika seperti kemanusiaan, persatuan, kepemimpinan, dan keadilan sosial dalam berbangsa dan bernegara. Jadi menurut saya itu kekurangan dari Pancasila sebagai sumber etika itu nggak ada, mungkin lebih ke nilainya aja yang semakin memudar. Kita kasih. Baiklah, pertanyaan terakhir untuk Mulyawan, yaitu di masa Indonesia yang sekarang, apa pelaksanaan nyata Pancasila sebagai sumber etika sudah Sudah, Pancasila sebagai sumber etika yang sudah terpenuhi. Oke, itu aja. nyata Pancasila sebagai sumber etika yang sudah terpenuhi. Nah, ya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan sesi tanya jawab pertanyaan yang saya buat untuk teman-teman. Yang pertama, saya akan menanyakan kepada Nur, mengapa setiap manusia penting untuk memahami dan menjalankan sebuah nilai-nilai dari Pancasila dan etika? Menurut saya, mengapa setiap manusia penting untuk memahami dan menjalankan sebuah nilai-nilai dari Pancasila dan etika, yaitu karena etika sangat mempengaruhi kehidupan manusia, karena dengan adanya etika membuat manusia bisa berorientasi bagaimana ia menjalankan kehidupannya dalam tindakannya sehari-hari dan bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, makasih Nur. Pertanyaan kedua untuk Gita. Bagaimana seorang atau sebagai mahasiswa menerapkan etika Pancasila dalam kehidupan di kampus? Menurut saya, dengan cara mempelajari Pancasila dengan baik, bersikap sopan dan teratur sesuai etika yang ada dalam Pancasila. Oke, makasih Gita. Lanjut ke nomor 3 untuk Reksi. Mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat sekarang menjadi sistem etika? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sevia. Dikarenakan nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial keagamaan maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Ya udah. Oke, makasih Reksi. Untuk pertanyaan terakhir untuk Mulyawan, apa urgensi dari Pancasila sebagai sistem etika? Baiklah, saya akan menjawab soal dari Sevia. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika antara lain sebagai berikut ini. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Oke, makasih Mulyawan. Mungkin itu saja hasil dari sesi tanya jawab dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi record kan? Dah?